Halo guys, kembali lagi sama aku Eka Kartika. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas tentang skripsi. Oke, pertama-tama aku mau nanya, apa kabar kalian? To Fabia, how are you? To the BEM, gua Berita Kena. Jadi hari ini kita membahas tentang proposal skripsi. Kenapa harus membahas proposal skripsi? Ya karena aku mau bahas aja. Jadi, beberapa hari yang lalu ada yang nanyain sama aku tentang proposal skripsi. Itu isinya apa-apa aja dan bedanya apa sama skripsi, proposal skripsi dan skripsi. Pasti beda sih. Namanya juga proposal dan skripsi. Jadi proposal skripsi itu ya sebelum skripsi, dan skripsi ya skripsi. Pasti kalian udah mulai bingung dan mulai pusing. Oke, gak masalah. Di sini aku akan membahas tentang proposal penulisan skripsi hubungan internasional di kampusku. Mungkin itu beda juga di kampus-kampus lain. Kampusku di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, yang pertama kalau di HI UPN itu ada alasan pemilihan judul. Itu dalam penulisan proposal, hal yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah alasan pemilihan judul. Jadi di alasan pemilihan judul ini ada apa aja yang mau kita tulis. Itu adalah ngomong apa sih? Di alasan pemilihan judul kita harus memasukkan alasan-alasan kita kenapa kita memilih judul itu. Apa yang menarik dari judul itu? Dan kenapa judul itu pantas untuk diteliti, menarik untuk diteliti, dan tunjukkan bahwa judul atau tema atau topik yang kita mau tulis itu penting untuk diketahui banyak orang. Dan biasanya di situ tidak menunjukkan banyak data, lebih ke arah ya alasan aja kenapa itu penting dan kenapa itu menarik. Tapi harus ada pembuktian itu penting dan harus ada pembuktian kalau itu menarik gitu. Jadi kalau kata dosenku dulu harus ada pemicu untuk si topik ini itu dipertanyakan gitu. Istilahnya tuh harus ada hal yang dipertanyakan di dalam topik itu. Terus yang kedua ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini pastinya semuanya udah pada ngerti. Jadi dari awal kejadiannya seperti apa, dari awal apa yang memunculkan fenomena ini sehingga topik ini menarik, itu dari alasan pemilihan judul tadi. Apa aja yang terjadi dari awal sampai pada akhirnya muncullah suatu hal yang dipertanyakan tadi untuk diteliti gitu. Terus selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang pastinya ada rumusan masalah. Disitulah kita memasukkan pertanyaan yang akan membawa kita kepada penelitian. Rumusan masalah itu yang sebenarnya penting banget, karena ketika rumusan masalahnya beda, pasti nanti penelitiannya jadi beda gitu. Jadi rumusan masalah itulah yang akan menghantarkan kita kepada penelitian yang gimana ya, yang efektif gitu. Karena kita tahu apa yang mau kita jawab, apa yang mau kita ketahui dari topik ini. Terus yang kedua ada kerangka pemikiran atau teori. Jadi di dalam kerangka pemikiran ini kita tuh harus menyangkutkan topik ini cocok untuk diteliti oleh kita dengan cara apa, dengan dibantu oleh teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli, teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli gitu. Jadi harus ada ilmiahnya gitu. Apa yang bisa kita gunakan? Misalnya kita meneliti tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia. So, teori siapa yang harus kita gunakan? Gitu. Lanjut ke argumen pokok. Jadi argumen pokok ini
itu selalu harus berkaitan sama yang di atasnya tadi, harus berkaitan sama kerangka pemikiran, dan di atasnya lagi rumusan masalah. Kalau kerangka pemikiran itu kita gunakan untuk menjawab alat kita untuk menjawab pertanyaan di rumusan masalah. Di argumen pokok ini adalah jawaban kita berdasarkan fakta-fakta yang ada, berdasarkan kerangka pemikiran juga. Jadi fakta yang ada dileburkan dengan kerangka pemikiran, jadilah argumen pokok, seperti itu. Nah, argumen pokok ini sebenarnya mirip sama hipotesis, bukan mirip sih. Mereka serupa tapi tak sama, karena ada perbedaan. Kalau hipotesis itu kita menjawab ya, jadi dugaan jawaban atas rumusan masalah. Jadi kita punya rumusan masalah dan kita punya hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara kita. Sementara argumen pokok itu kita sudah harus yakin kalau itu jawabannya gitu. Jadi argumen pokok ini akan sangat penting. Jadi pastikan argumen pokokmu kuat. Oke, lanjut. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini adalah teknik analisis, teknik pengumpulan data. Di situ dijelaskan bagaimana kita akan meneliti nantinya, bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data, cara kita untuk menganalisis, entah itu mengumpulkan datanya dengan cara studi kepustakaan, atau wawancara, atau observasi dan lain-lainnya. Jadi di situ dijelaskan teknik dan cara kita untuk menganalisis data tersebut. Kayak gitu. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Jadi untuk meneliti, kita tuh harus punya tujuan yang jelas dan kita harus mendapatkan manfaat yang jelas juga. Untuk apa kita meneliti capek-capek kalau nggak punya tujuan dan nggak punya manfaat. Dan satu lagi, tujuan menulis proposal itu bukan untuk wisuda dan manfaatnya bukan untuk mendapatkan gelar ya teman-teman. Karena setiap penelitian itu punya tujuan dan manfaatnya masing-masing. Misalnya tujuan untuk mengetahui apa. Untuk mengetahui apanya itu harus dikaitkan sama rumusan masalah. Jadi misalnya rumusan masalah kita tadi bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo gitu. Jadi kita tujuannya pastinya untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi itu. Dan manfaatnya itu biasanya kalau di HI itu berkaitan sama mata kuliah. Kayak aku kan judulku itu kebijakan pertahanan Prancis pasca serangan terorisme November 2015. Itu manfaatnya ke mata kuliah studi keamanan dan juga mata kuliah HI Eropa. Jadi itu dia. Jadi kalau tujuan itu berkaitan dengan rumusan masalah dan manfaat itu berkaitan dengan mata kuliah. Selanjutnya ada batasan penelitian. Batasan penelitian itu untuk memfokuskan kita dalam penelitian. Jadi biar enggak kemana-mana gitu, enggak terlalu luas dan kita tidak terlalu letih untuk mengerjakannya nanti. Jadi kita perlu untuk mengkerucutkan istilahnya. Jadi itulah namanya batasan penelitian. Kenapa tadi kita buat judulnya, misalnya tadi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi. Nah, pemerintahan Jokowi ada banyak, ada tahun berapa, dari tahun 2000 berapa sampai 2000 berapa, 2015 sampai 2016 misalnya. Ya udah di situ aja, di rentang tahun itu aja bisa diteliti gitu supaya tidak terlalu luas. Dan kalau misalnya terlalu luas itu nantinya jadi jatuhnya enggak fokus dan hasil penelitian kita malah jadi abu-abu gitu dia. Jadi batasan penelitian itu penting dan kalau bisa itu dikerucutkan jelas dari rentang waktu kayak. Terus sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini tuh di dalamnya terdapat apa? Di dalamnya terdapat rangkaian isi tulisan kita nantinya, isi skripsi kita nantinya, mulai dari bab 1 sampai kesimpulan. Bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, tentang apa aja gitu, bab 3 isinya apa. Dan di sini
bukan di sistematika penulisan ini bukan menuliskan judul-judul per bab, salah, tapi menuliskan isi dari babnya itu nantinya apa, kayak gitu, bukan judul bab. Oke, untuk penulisan proposal skripsi cuman sampai di situ aja teman. Sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Terima kasih, dadah.